Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Cukup, jangan bicara omong kosong lagi. Pertama, Anda akan membantu saya menemukan ginseng roh 9. Kemudian, kami akan membunuh anak muda itu dan memberikan tubuhnya kepada Anda. Bon Sage dengan dingin memotongnya. Itu tidak akan menjadi masalah. Dengan seni pencarian roh kami yang hebat, menemukan bahwa ginseng roh tunggal akan menjadi masalah sepele. Pria itu berkata dengan jijik. Kalau begitu mari kita pergi. Dengan mengatakan itu, ekspresi Bon Sage menjadi berat. Dua utaski hitam keluar dari lengan bajunya. Dalam sekejap, mereka telah bosan ke bumi dan menghilang dari pandangan. Pada saat yang sama, cahaya hijau redup yang aneh melesat turun dari Bon Sage sebelum dengan cepat menghilang. Tanpa bergerak melayang di tempat, Bon Sage menutup matanya. Di tanah, Han Li sedang bermain-main dengan bendera formasi kuning dengan ekspresi tenang. Namun, tatapannya terus berkedip seolah-olah dia sedang memikirkan masalah. Keraguan bisa dilihat dari alisnya. Dengan jentikan tangannya, bendera-bendera itu terbang sebagai garis-garis cahaya kuning, dengan kuat memasukkan diri ke tanah. Meskipun saya tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengan bendera formasi, apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya tidak akan curiga? Han Li bergumam. Setelah itu, dia meraih kantong harta karunnya, dan mengeluarkan lebih dari 10 bendera kuning yang memiliki penampilan serupa dan memancarkan ki bumi yang padat. Ekspresi aneh melintas di mata Han Li saat dia melirik bendera kecil yang berkedip-kedip dengan cahaya. Ekspresi Bon Sage bergerak, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Dua utaski hitam dan cahaya hijau melonjak dari tanah dan dengan cepat masuk kembali ke tubuh Bon Sage. Ginseng roh 9 benar-benar tahu cara bersembunyi, menyembunyikan tubuh aslinya di alur batu besar. Jika saya tidak hati-hati, itu akan sulit dikenali. Pria itu berkata dengan bangga. Bagus. Saya akan pergi dan melihat apakah anak muda itu selesai memasang formasi. Sembunyikan dirimu dan berhati-hatilah. Jangan hanya muncul seperti yang Anda inginkan dan biarkan dia menemukan Anda. Bon Sage dengan sungguh-sungguh menasihati. Tenanglah. Teknik penyamaran saya hanya dapat dideteksi dengan indera spiritual seorang kultivator jiwa baru lahir. Di saat-saat mendatang, jika Anda tidak dapat menahannya, jangan mengandalkan bantuan saya. Cahaya iblis ilahi dari bambu emasnya sangat mematikan bagi jiwa-jiwa tanpa tubuh seperti aku. Pria itu berbicara tentang hal-hal buruk di muka. Saya tidak butuh bantuan Anda untuk berurusan dengan junior formasi inti awal. Saya secara alami memegang kepastian penuh dalam berurusan dengannya. Juga, Anda tidak perlu takut dengan cahaya iblis ilahinya. Beberapa hari yang lalu, dia telah melepaskan pedang terbangnya dalam pertempuran. Petir yang tersisa di harta sihirnya seharusnya sudah habis dalam berurusan dengan kabut hantu. Adapun ketika kami awalnya bertarung, dia telah melepaskan segerombolan kumbang emas perak, yang membuatku sangat kecewa. Terlepas dari pengalaman hebat saya tidak dapat mengenali mereka, anehnya. Meskipun saya tidak tahu secara spesifik apa serangga spiritual ini, mereka seharusnya lebih ganas daripada serangga biasa. Bon Sage berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Tanpa cahaya ilahinya, dia tidak akan menjadi ancaman bagiku. Saya akan bertindak sesuai dengan apa yang terjadi. Pria itu menghela napas lega. Bon Sage menyeringai dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun Bon Sage memegang sepotong esensi kehidupan pria itu, dia tahu itu tidak mampu sepenuhnya mengendalikannya. Karena hantu ini telah membenamkan dirinya dalam iblis Dao selama bertahun-tahun, dia pasti lebih berpengalaman dengan masalah pembatasan jiwa daripada Bon Sage, dan mampu melepaskan diri dari batasannya dengan mengambil risiko kerusakan pada origin Qi. Karena itu, Bon Sage tidak mau mengancamnya. Setelah melihat sekeliling,
dia berubah menjadi awan hitam dan terbang ke arah Han Li. Beberapa saat kemudian, dia menemukan Han Li. Meskipun tanah di sini bisa dianggap rata, itu ditumbuhi rumput liar. Bahkan ada hutan kecil dengan pohon-pohon besar yang jarang di dekatnya. Bonsage muncul di hadapannya dan dengan tenang bertanya, apakah kamu sudah selesai mengatur formasi? Tentu saja, itu di sana. Han Li bersandar di pohon besar dan menunjuk ke belakangnya. Dengan tatapan penuh perhatian, dia melihat sejumlah besar fluktuasi kiroh bumi di belakang Han Li seperti yang diharapkan. Bonsage dalam hati bersukacita dan mengeluarkan kotak giok dari kantong penyimpanannya. Dia kemudian membuka tutupnya di depan Han Li. Hidung Han Li mencium aroma amis yang kuat setelah dibuka. Dia segera berdiri tegak dan menahan napas. Dengan ekspresi waspada, dia mundur beberapa langkah dan dengan curiga menatap Bonsage. Apa itu? Bonsage berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh, tidak perlu terlalu curiga. Ini adalah kotoran dari orchid musbis. Meskipun agak tidak menyenangkan bagi kami, ginseng 9 roh sangat tertarik dengan aromanya. Selama kita menempatkannya ke dalam formasi, avatarnya pasti akan mencarinya. Setelah menahan avatarnya, kita akan dapat dengan mudah menggali tubuh utama ginseng roh. Tidak akan ada rasa takut itu berubah dan melarikan diri. Kotoran orchid musbis. Han Li melirik kotak giok di tangan Bonsage. Dia sekarang melihatnya dengan jelas. Itu hanya benjolan kuning samar seukuran ibu jari. Bau intens yang dikeluarkannya sangat mengejutkan Han Li. Dia pernah mendengar tentang orchid musbis sebelumnya. Itu adalah binatang roh aneh yang dibesarkan oleh para pembudidaya. Itu memiliki tanduk merah api, mengeluarkan aroma aneh yang menenangkan jiwa, menerima banyak bantuan dari para pembudidaya sebagai hasilnya. Dia tidak menyangka bahwa kotorannya akan terbukti sangat tidak menyenangkan. Dia juga benar-benar tercengang bahwa objek spiritual seperti ginseng roh akan menyukainya. Tapi setelah Han Li melihat ekspresi acuh tak acuh dari Bonsage, dia tersenyum lebar dan berkata, "Senior, tolong letakkan item itu di mantra formasi. Saya akan pergi dan memeriksa bendera formasi untuk memastikan semuanya terpasang dengan benar. Setelah itu, saya akan menjaga tempat ini dan merebut avatarnya. Adapun tubuh sejati ginseng roh, aku harus menyusahkan senior untuk mengambilnya." Dengan mengatakan itu, Han Li menangkupkan tinjunya dan berjalan ke hutan di belakangnya. Dengan beberapa metode, dia segera menghilang tanpa jejak. Sage tulang terkejut. Dia dalam hati mengerutkan kening saat dia melihat ki spiritual bumi di hutan. Setelah mulutnya berkedut, dia mengangkat tangannya. Seekor ular aneh ki hitam terbang keluar dan terbang langsung ke jantung hutan dengan kotak giok di mulutnya. Setelah meletakkan kotak giok, itu terbang kembali ke arahnya. Setelah itu selesai, masih belum ada jejak Han Li, menyebabkan ekspresi muram untuk sesaat muncul di wajahnya. Dia segera terbang ke langit dalam diam. Apakah kamu benar-benar takut dengan tipuanmu sendiri, bendera formasi yang kamu berikan padanya? Suara mengejek pria itu tiba-tiba muncul di benak Bonsage. Kehati-hatian tidak mengarah pada kesalahan. Saya pertama-tama akan menguji formasi dan melihat apakah itu diatur dengan benar atau tidak. Meskipun kemungkinan dia memiliki bendera formasi atribut bumi sangat kecil, aku tidak bisa mengambil risiko. Bonsage berbicara tanpa peduli. Pria itu mendecakkan lidahnya, jika Anda awalnya berhati-hati ini, Anda tidak akan jatuh ke tingkat ini. Sepertinya kamu telah mempelajari pelajaranmu tentang kelemahan besarmu itu, sobat lama Bonsage. Bonsage tidak bisa melihat apakah dia menyindir atau benar-benar memujinya. Dengan mendengus ke dalam, dia tidak memperhatikan kata-kata pria itu lebih jauh. Bonsage melayang di udara dan membuka tangannya. Bendera formasi kuning muncul di genggamannya.
Bendera ini tampak mirip dengan 4 yang dia berikan kepada Han Li tetapi sedikit lebih pendek dan tampak sangat indah. Bon Sage melirik bendera kecil dan dengan ringan mengguncangnya. Bendera segera melepaskan cahaya kuning samar. Setelah berputar di tangan Bon Sage, itu menunjuk ke bawah ke arah hutan. Bon Sage menghela nafas pelan, dan wajahnya menunjukkan senyum jahat. Setelah meletakkan bendera kecil, dia mengalihkan pandangannya ke gunung kecil dan terbang. Pada saat itu, Han Li akhirnya muncul dari hutan. Mata Han Li dengan dingin berkilau saat dia melihat Bon Sage terbang lebih jauh. Setelah ekspresinya bergerak, tubuhnya menjadi kabur, hanya menyisakan angin sepoi-sepoi. Bau amis dari kotak giok menjadi semakin kuat, menyebabkan Han Li mengerutkan kening. Yang bisa dia lakukan hanyalah menahan napas. Seiring berjalannya waktu, keraguan mulai muncul di hatinya. Dia tidak bisa tinggal lama di sana. Jika ginseng roh tidak ditipu untuk muncul, dia hanya bisa kembali dengan sia-sia. Saat Han Li memikirkan ini, ekspresinya bergerak. Indera spiritualnya mendeteksi sebuah benda kecil meledak ke pepohonan. Han Li terkejut dengan ini dan segera menyembunyikan aura tubuhnya. Dia kemudian menatap kotak giok dengan perhatian penuh. Sebuah lampu kuning menyala. Seekor kelinci yang menyelinap melayang di luar mantra formasi. Tubuh kelinci ini seputih salju dan matanya yang berwarna merah darah berputar tanpa henti, sesekali melirik ke sekeliling. Itu tampak sangat pemalu. Meskipun demikian, hidung merah muda kelinci itu terus mengendus ke arah kotak batu giok dan kadang-kadang mengungkapkan ekspresi tergila-gila seperti manusia. Bau yang sangat tidak menyenangkan bagi Han Li ternyata sangat menyenangkan bagi makhluk kecil ini. Tidak ada keraguan, hewan kecil ini pasti adalah avatar dari Ginseng Roh 9. Han Li dengan penuh semangat menatap kelinci putih itu dan mengedarkan keseluruhan teknik pengembangan hebatnya melalui matanya. Ki spiritual murni kelinci putih itu sangat brilian. Tidak diragukan lagi itu adalah barang menakjubkan yang lahir dari alam. Han Li merasa sangat tersentuh, saat dia menatap kelinci putih dengan kaku, tangannya sudah membentuk segel mantra. Kelinci itu terus berada di luar formasi besar sebelum kedua matanya yang berwarna merah api melirik ke kotak giok beberapa kali. Itu jelas tidak puas dengan hanya tinggal di tempat dan terus hanya menciumnya. Itu sekarang datang dengan rencana yang cerdas. Sekarang dia melihat kecerdasan kelinci, Han Li menjadi semakin berhati-hati dan mengungkapkan ekspresi tegang. Bagaimanapun, Ginseng Roh paling jago dalam teknik penghindaran. Jika dia tidak hati-hati, dia akan menyia-nyiakan semua upayanya sebelumnya. Setelah kelinci berputar di sekitar formasi besar, kedua telinganya berayun tanpa henti sambil tetap seolah-olah mencoba merasakan keanehan dengan ki spiritual di dekatnya. Han Li merasa sedikit khawatir. Jika avatar roh ginseng melihat jebakan dan tidak mau memasuki formasi, dia harus secara paksa menangkapnya dengan jaring emas. Namun, peluang keberhasilannya akan sangat kecil. Selama momen keraguan Han Li, tubuh kelinci putih kabur dan menghilang ke semak-semak. Han Li dibiarkan benar-benar terpana. Selama kebingungan Han Li, kabut putih muncul dari sisi yang berbeda dari semak-semak. Kecepatan kelinci putih meninggalkan bayangan yang tidak lengkap. Itu menembak ke arah kotak giok dalam sekejap. Setelah menggenggam kotak giok di rahangnya, ia berlari kembali tanpa ragu sedikit pun. Meskipun tindakan kelinci putih itu membuatnya sedikit linglung, dia segera terbangun. Bagaimana dia bisa membiarkannya berhasil? Sinar cahaya emas seperti panah ditembak jatuh dari pepohonan, mencegat jalan pelarian kelinci putih. Kelinci putih dengan ketakutan memutar tubuhnya di tengah penerbangan ke arah yang berbeda. Itu sudah terlambat. Sebuah penghalang cahaya kuning telah mengelilinginya, dengan kuat menyegelnya. Kepala kelinci putih itu menabrak penghalang cahaya. Setelah berguling beberapa kali di tanah, ia bangkit dengan kepala bergoyang dan mata dipenuhi kepanikan. Dengan kilatan cahaya putih,
itu berubah menjadi bola cahaya pelangi seukuran kepalan tangan dan segera terbang ke bawah ke tanah. Tetapi ketika bola cahaya pelangi tenggelam beberapa inci ke tanah, bola itu didorong kembali oleh ledakan cahaya kuning lainnya. Sekarang ia benar-benar khawatir. Bola cahaya pelangi menabrak penghalang cahaya seperti lalat rumah, tapi selalu mendapat perlawanan. Pada saat itu, seberkas cahaya keemasan melesat ke arah bola putih muda yang ada di udara. Itu tertangkap sama sekali tidak siap. Han Li muncul di tanah. Cahaya keemasan kemudian terbang ke tangannya, menampakkan dirinya sebagai jaring berulir emas yang diberikan Bonsage kepadanya. Cahaya berubah kembali menjadi kelinci putih saat berada di jaring, dan ia berjuang untuk melepaskan diri. Sosoknya menjadi kabur, besar, dan kecil, tetapi ternyata tidak ada gunanya. Jaring emas sangat cocok dengan transformasinya, menahannya dengan kuat di tempatnya. Han Li tersenyum melihat pemandangan itu. Setelah dia mendekatkan jaring emas ke wajahnya dan memeriksa kelinci putih dengan cermat, dia menggantung jaring di pinggangnya. Dia kemudian duduk di tengah formasi tanpa niat untuk menonaktifkannya. Dia kemudian mengeluarkan keranjang bunga kuno yang sunyi dan meletakkannya di depannya. Dia juga melepaskan 2 kantong binatang roh dari kumbang pemakan emas dan membuat mereka terus berputar di atasnya, membentuk awan emas dan perak bercahaya besar. Han Li kemudian dengan tenang duduk dan memejamkan mata, menunggu Bonsage untuk membawa kembali tubuh utama dari ginseng roh. Dengan semua ini, Han Li berharap ini akan memberitahu Bonsage bahwa yang terbaik adalah tidak melepaskan semua kepura-puraan kerjasama dan dengan tulus menyerahkan ginseng roh kepadanya. Dia jelas mengerti bahwa kerjasama mereka hanya akan bertahan selama Bonsage percaya bahwa dia tidak lemah. Secara alami, jika Bonsage menunjukkan niat membunuh, Han Li akan terus terang mengambil langkah pertama. Terlepas dari apakah ginseng roh 9 kel benar-benar memiliki efek ajaib dari memadatkan jiwa yang baru lahir, dia masih bertekad untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, benda spiritual ini memiliki ketenaran yang luar biasa. Dia yakin bahwa bahkan jika itu tidak memiliki efek apapun terhadap formasi Naschen Soul, dia yakin itu masih memiliki kegunaan lain yang sama mengesankannya. Dengan pemikiran itu, Han Li tanpa sadar membuka matanya dan menatap kelinci putih di pinggangnya, avatar dari ginseng roh. Dia dibiarkan tercengang. Itu benar-benar tidak memiliki kekuatan sebelumnya dan telah tumbuh sama sekali tidak berdaya. Hati Han Li bergetar. Tubuh utamanya pasti berada dalam genggaman Bonsage. Jika tidak, avatarnya tidak akan tampak begitu tak bernyawa. Han Li kemudian mengalihkan pandangannya ke langit di luar hutan. Setelah beberapa waktu, Bonsage akhirnya terbang sebagai awan gelap. Dia berhenti di luar mantra formasi, melayang di sana. Han Li tanpa ekspresi berdiri dan menatap awan gelap. Dia tidak berencana untuk berbicara terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, suara sedingin tulang dari Bonsage datang dari awan. Kamu tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Apa yang kamu rencanakan? Tidak ada apa-apa. Hanya saja kultivasi saya terlalu rendah. Saya benar-benar takut tiba-tiba berselisih dengan senior. Han Li dengan tenang menjawab. Anda benar-benar terlalu curiga. Jika saya tidak berencana memberikan benda spiritual ini kepada Anda, lalu mengapa saya membawa Anda ke tempat yang begitu jauh? Jangan lupa bahwa saya masih membutuhkan bantuan Anda dalam berurusan dengan murid pengkhianat saya. Bonsage berbicara seolah-olah dia sedang menahan amarah. Senior, saya tidak yakin apakah Anda tahu, tetapi waktu telah berubah. Mungkin senior benar-benar membutuhkan bantuan saya sebelum memasuki aula Heaven Void. Tapi sekarang, saya tidak sepenuhnya yakin bahwa senior belum mendapatkan asisten lain. Han Li menatap Bonsage dengan tatapan tajam. Apa maksudmu? Suara Bonsage semakin dingin, dan dia samar-samar mengungkapkan ekspresi terkejut. Han Li mengerutkan kening dan dengan tidak sabar berkata,
senior tidak perlu terus berpura-pura tidak tahu. Mengapa Anda tidak memanggilnya? Saya melihatnya muncul ketika dia mencari ginseng roh. Setelah mendengar ini, Bonsage terdiam. Tidak lama kemudian suara pria yang dalam dan tidak dikenal datang dari dalam awan. Anak muda, bagaimana Anda menemukan saya? Saya tidak percaya bahwa Anda melihat melalui teknik penyamaran saya. Saya tidak tertarik menjawab orang asing. Sekarang saya akan mengajukan pertanyaan kepada senior Bonsage. Apakah Anda benar-benar ingin bertarung dalam pertempuran di mana kedua belah pihak menderita, hanya untuk keuntungan Zenith? Han Li berbicara dengan ekspresi mengejek. Kedua belah pihak menderita. Anda benar-benar melebih-lebihkan diri sendiri. Meskipun membunuhmu akan menghabiskan sedikit usaha, aku bersedia membayar biayanya. Dengan mengatakan itu, awan gelap tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya kuning, mengenai penghalang mantra formasi. Warna penghalang tiba-tiba berubah menjadi merah menyala. Pusat mantra formasi mulai melepaskan panas yang menyengat seolah-olah itu adalah tungku. Ekspresi Han Li tidak berubah setelah melihat ini, dan dia dengan ringan menghela nafas. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan segel mantra biru ke arah penghalang. Warna penghalang berfluktuasi berkali-kali antara merah dan kuning sebelum akhirnya kembali ke kuning aslinya. Panas terik telah menghilang seolah-olah itu adalah ilusi. Yi, apa yang kamu lakukan pada bendera formasiku? Suara terkejut datang dari awan gelap. Apa yang saya lakukan? Aku baru saja melakukan apa yang kamu lakukan. Han Li berbicara dengan nada tanpa komitmen. Sangat bagus. Anda juga harus menggunakan bola benang emas saya dengan cukup baik. Nada Bonsage berubah sedingin es. Apa, mungkinkah? Ekspresi Han Li mengalami perubahan besar. Dia segera melemparkan jaring berulir emas dari pinggangnya ke kejauhan. Tapi tepat ketika Bonsage selesai berbicara, jaring emas berubah menjadi hitam pekat dengan sekejap. Itu dengan cepat melesat ke arah Han Li sebagai benang halus ki hitam dan buru-buru mengikatnya. Adapun kelinci yang ada di dalamnya, dibuang ke samping tanpa mempedulikan. Itu tetap tidak bergerak seolah-olah tidak sadar. Dengan jebakan yang tiba-tiba ini, Han Li tidak dapat menyembunyikan keterkejutan yang tiba-tiba di wajahnya. Anak muda, bagaimana kamu menyukai benang hantu? Apakah kamu masih bisa menggunakan salah satu kekuatan sihir di tubuhmu? Tawa bangga Bonsage datang dari awan di atas. Ketika Han Li mendengar ini, dia buru-buru merasakan kekuatan sihirnya, tetapi wajahnya segera berubah pucat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.